kelengkapan struktur pengurus PGIS Kota Sukabumi dan Kabupaten periode 2023-2028. Ketua 1 Pendeta Hari dari Gereja Kristen Pasundan. Yes. Pendeta Hari itu dia orangnya tuh. Nah. Pak Pendeta bersedia, Pak? Sedia. Oke, lanjut Pak. Oke, sudah oke. Mantap. Ketua 2 Pendeta Franky GKI. Pak Pendeta Franky siapa? Siap. GBI Cibadak. GBI Cibadak. Iya. GSJA. Oh. Franky Bunadi. Bunadi. BU. Bravo. Ketua 3 Pendeta S Bagarian. B Bagarian. B Bagarian. Mana orang? Bagarian. B si Bagarian. Boleh. Dari Gesia di Pelabuhan Ratu. Gekisia. Harus bisa rapat di pelabuhan. Rapat pelabuhan siap. Oke. Siap. Ikan bakar. Waseku Pendeta Martin Tobing dari Gereja Kristus. Tepuk tangan. Sudah ya. Komisi Anak Ibu Marda. Ibu Marda. Oh, itu dia Bu Kemudian Marda. anggota Itu dia Bu Marda. Ibu Merianti. Oke. Siap, Bu? Siap. Ibu Mary, siap ya? Kemudian Komisi Pemuda Remaja Ibu Marda dan Ibu Merianti. Anggota Ibu Merianti. Ya. Nanti nama lengkap disusul, Pak. Komisi Pemuda Remaja Pendeta Samuel Dari GKI Cicurug. GKI Cicurug. Samuel Handoko. Samuel Handoko. Ya. Tidak ada foto. Belum, nanti dilengkapi ya. Penulis kita Sandi, boleh? Setuju nggak? Ya. Saudara Ketua Sandi. Sandi. Setuju? Ya. Pak Pendeta Hari. Nice. Enggak, tadi udah tanggal di bawahnya kita udah bisa yang hadir hari ini. Tidak lagi kredensi. Kalau maksudnya. ketuanya harus kredensi, Pak ya. Ya, dari yang atas PH, MPH-nya. Akomodasi itu. Ya. Komisi Perempuan. Sudah, silakan. Ya. Oke, Pak. Sudah dipertimbangkan tadi oleh tim. Ya. Komisi Perempuan Ibu Pendeta Natalia Simanjuntak GKP Cikemban. Ah, itu dia. GKP Cikemban. Siap ikut Siap. di Toraja. Anggota Ibu Marta Nanda. Mana? Ya, Ibu Marta Nanda. Anggota. Nanda, ya. Nanti pengurus perjelas ya, diaken penatua atau apa? Nanda. Komisi Hukum Pendeta Juan. Juan hukum, jangan nanti lupa. Ya. Setuju banget. Anggota Belum ada nanti ditambahin, Pak. Jadi anggotanya belum. Komisi Media Informasi Diaken Robi yang tidak suka tawuran. Diaken Robi. Kemudian Majelis Pertimbangan MP Ketua Pendeta Luther Tarlim Samara.
merangkap anggota. Sekretaris Pendeta Richard Lasso merangkap anggota. Anggota Pendeta Manurung HKBP. Kemudian Badan Pengawasan Perbendaharaan Penatua Sostenes. Sostenes. Ini tenaga ahli kita dari Jepang. Dari Jepang, Penatua Sostenes. Yang kedua, anggota sekaligus Penatua Sostenes merangkap koordinator sekaligus anggota. Yang kedua, Pendeta Modi GKI Cibadak. Modi. Modi Tiko. Yang kota ya. Iya, yang kota satu lagi. Oke. Satu lagi, kalau gitu saya usul dari GKI Jenderal Jaksa Pak siapa mengusul ya? Manulang. James Manulang. Iya, jadi anggota di BPP. BPP. Ya, jadi 3 orang. Penatua dia kan? Penatua. James. Baik, pertanyaannya ada nggak perwakilan gereja kita yang hari ini 20 datang belum ada wakilnya? Minta tolong. Dari tadi dicari gereja-gerejanya harus ada 1 orang. Ada yang belum nggak? Odi sudah. GBI Cibadak. GBI Cibadak. Iya, GBI Cibadak. Oh. Ya, itu salah satu harus dimasukkan Pak. GBI Cibadak. Yang GBI Cibadak. Di komisi- dari tadi nyari. Tadi ada yang kurang. Ya. Komisi Pemuda yang kurang tadi. Pemuda, ya Pak ya, bantu pemuda walaupun Bapak udah Pak Sandi udah sudah. tanggung. Yang Pak Sandi kurang ya. Oh iya, Pak Sandi sudah ada di Pemuda. di hukum, Pak, hukum. Di hukum. Hukum, betul. Ada 2 ya Pak, 1 orang Pak Juan dengan Pak Sama Pak Robi juga. Kita butuh tim advokasi ini di hukum. Pendeta Juan dengan Pak Ben. Ben Hau Ben ya, Pak Ben Hau. Oh iya. Ben Hau. Satu lagi boleh nggak komisi hukum? Anggota kami yang memang pengacara, Siapa Pak? Bapak Aman Situmorang. Aman si Aman Tumorang. Tumorang. Ya, Aman Ya. Situmorang. Biar semuanya kita aman. Ya, Aman dan pasti terikat. Aman dan pasti. betul. Baik. Kita ini semua udah lengkap, aman pasti, apalagi. Pak Tarikan ini musuh saya di lapangan. Oh gitu. Badminton. Jadi walaupun kita ini tawuran, pasti aman. Ada sama rasa ya. Oke. Pada akhirnya Masih kita semua ada jadi masukan-masukan untuk tim yang akan menggerakkan kita satu visi misi menjadi keluarga Allah. Amin. Beres ya? Oke, kami kembali bacakan struktur MPH PGIS Kota Kabupaten Sukabumi periode 2023-2028. Ketua Umum Pendeta Lukman Sitorus, Ketua 1 Pendeta Hari Kadadi, Ketua 2 Pendeta Franky Bunadi, Franky. Ketua 3 Pendeta B Sibagariang, Beri Beri. Sibagari. Sekretaris Umum Pendeta Janet, Wakil Sekretaris Umum Pendeta Martin L. Tobing, Bendahara Umum Penatua Pasti Tarigan, Wakil Bendum Penatua A Sibayang, anggota Komisi Anak Ibu Marda, anggota Ibu Mary, Komisi Pemuda Remaja Pendeta Samuel Handoko, anggota Penatua Sandi, Komisi Perempuan Pendeta Natalia Simanjuntak,
PDF Marta PDP Marta Nanda, Komisi Hukum Pendeta Juan Stefanus dan Bapak Aman Situmorang, Bapak Ben Hau. Ketua Saudaranya Ben Hur. Majelis Pertimbangan, Ketua Pendeta Luther Darling Samara, Sekretaris Pendeta Richard Lasso merangkap anggota Pendeta R. Manurung. BPP Penatua Sostenes, Pendeta Modi Tiko, Penatua James Manulang. Manulang. Setuju? Tugas kami untuk pemilihan sudah selesai. Terima kasih untuk kepercayaannya. Untuk selanjutnya Warnasari kami berikan kesempatan bagi pengurus yang terpilih ya, langsung memimpin kita selanjutnya. Belum dilantik. Kan belum pelantikan. Oh. Pelantikannya kan di gereja. Oke, mungkin masih ada yang mau disampaikan dari penasehat kita dari provinsi, disilakan sebelum kami tinggalkan meja yang terhormat ini. Yang pertama, memang tadinya seharusnya jadi di awal, apakah ada laporan dari pengurus lama itu minimal secara singkat? Ada. Agar kita tahu sebenarnya apa yang sudah dilakukan laporan bertanggung jawabnya. Tapi mungkin karena waktu ini, tapi setidaknya ada gambaran dari MPH yang lakukan, termasuk juga keuangan gitu, yang harus kita laporkan dalam sidang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sidang ini juga baiknya ditentukan kapan pelaksanaan peneguhan. Sidanglah yang menentukan. Misalnya kita ambil di hari Minggu di dalam ibadah di salah satu gereja di sini, di GKI atau di GSJ atau di mana yang mungkin tidak terganggu, tetapi dalam ibadah mungkin ibadah sore juga mungkin bisa. Itu terserah. Tapi itu dilaksanakannya dalam ibadah kalau bisa bersamaan. Ya, bisa hari Minggu, bisa juga hari yang lain. Kalau hari Minggu memungkinkan, hari Minggu. Kalau tidak pun mungkin di hari lain, misalnya hari Senin. Tapi mungkin kita harus mempersiapkan supaya setidaknya ada utusan-utusan dari masing-masing gereja juga, anggota yang gerejanya diteguhkan pada saat itu. Jadi ada parkirnya luas. Ya, jadi mungkin itu beberapa poin saja, dan setelah itu nanti minta tolong kepada pengurus yang baru untuk segera memberikan surat kepada MPH PGIB untuk dikeluarkannya SK dan sekaligus peneguhan itu tadi. Jadi surat hasil rapat kita sidang kita hari ini disampaikan pengurus yang sudah itu supaya segera diteguhkan dan dikeluarkan SK. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penasehat dan juga tim pengarah. Seharusnya dalam persidangan itu ada tim pengarah ya. Pertama bahwa materi sidang itu saya juga tanyakan di awal harus ada LPJ. Tapi kita maklumi bahwa selama ini karena pandemi dan mungkin banyak hal, tapi paling tidak memang catatan harus ada. Yang kedua juga kita akan tetapkan kapan untuk peneguhan pengurus yang baru. Terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada pengurus periode kemarin untuk memberikan gambaran kegiatan atau apapun itu, baik kegiatan maupun dana kalau masih ada, ya supaya kita tidak berjalan dalam utang piutang. Ya, oke, disilakan pengurus, mungkin ada hal yang mau disampaikan, gambaran umum PGIS, kegiatan-kegiatan selama ini, itu juga kemudian menjadi batu loncatan untuk pengurus yang baru untuk memikirkan kegiatan-kegiatan pelayanan kita ke depan. Dipersilakan Pak Ketua. Terima kasih Presidium. Jadi terakhir nih saya menyampaikan, ya nggak apa-apa. Tapi saya udah siapkan. Jadi saya menyampaikan apa adanya, ya, sehubungan dengan perjalanan PGIS dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Dan kita tahu bahwa 3 tahun yang sebelumnya
kita mengalami pandemi semua, berarti kan kegiatannya vakum gitu ya. Nah, ini laporan pertanggungjawaban MPH PGS Kota Kabupaten Sukabumi. Yang pertama adalah susunan pengurus. Ketua Umum Pendeta Richard Lasso, Ketua 1 Bapak David Umar Kapu Bolon, Ketua 2 Beli Hersi Tumorang, Ketua 3 Budi Matana, Sekum Pendeta Soekarto Tanggo Kadang. Kami mengalami PAW selama 3 kali ini sekretariatan. Lalu Wakil Sekretaris Sandi Madia Tanu Putra, lalu Bendahara Umum Ibu Pauline Kasong di sebelah kanan saya. Lalu Wakil Bendahara Umum Po Vicin. Lalu Komisi Wanita Pendeta Trisana Rossi, Komisi Pemuda Remaja Evra Ramoses, Komisi Pria Jawa Men Girsang, Komisi Sekolah Minggu Ibu Yohana Tureai. Lalu untuk koordinator wilayah Kota Sukabumi Pendeta Yakub Sura Cikembar Pendeta Megiana, Pelabuhan Ratu Pendeta Manganton Panjaitan, Cicurug Pendeta Baisa, Cibadak Pendeta Yonatan. Untuk Badan Pengawas Perbendaharaan, Ketua Perangkat Anggota Antonius Sebayang, Sekretaris Oktan Tanjung, dan anggota R. Sirain. Pentabisan MPH PGS Kota Sukabumi Kota Kabupaten di GH Gereja KPP 28 Januari 2014. Gereja-gereja anggota PGS Kota Sukabumi, saya sebutkan satu-satu. 1. Gereja Kristen Pasundan, 2. Gereja Betel Injil Sepenuh, 3. Gereja Kristen Indonesia GKI, 4. Gereja Kristen Indonesia Penginjil GKIP, 5. Huria Kristen Batak Protestan HKBP, 6. Gereja Kristus, 7. Gereja Betel Indonesia Ayani 282, 8. Gereja Betel Indonesia Ayani 20, 9. Gereja Gerakan Pentakosta Getsemani di Jalan Pelabuhan, lalu Gereja Betel Indonesia Penjagalan, 11. Gereja Sidang Jemaat Allah, 12. Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, 13. Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS, 14. Gereja Batakaro Protestan, 15. Gereja Toraja, 16. Gereja MNC, 17. Gereja Kristen Setia Indonesia, 18. Gereja Betel Indonesia Bethesda, lalu 19. Gereja Gerakan Pentakosta Elohim. Gereja-gereja yang ada di Kabupaten Sukabumi: Cikembar, Gereja Kristen Pasundan, lalu di Cibadak, Gereja Kristen Indonesia, lalu Gereja Sidang Jemaat Allah, lalu Gereja Betel Indonesia, dan Gereja Betel Indonesia Cabang Danau Raya. Untuk Cicurug, Gereja Kristen Indonesia, Gereja Gerakan Pentakosta, lalu yang ketiga adalah Gereja Betel Indonesia. Di Pelabuhan Ratu ada Gereja Protestan Injil Indonesia Bagian Barat, lalu HKBP, lalu GKSIA, lalu Gereja Sidang Jemaat Allah Kairos, lalu Gereja Betel Indonesia, dan yang terakhir Gereja Gerakan Pentakosta. Jadi anggota PGS Kota ada 19, anggota PGS Kabupaten ada 14, jadi semuanya 33. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta sidang karena laporan saya ini tidak terstruktur secara itu yang tadi disatakan ya, bahwa kami memang perjalanannya agak tersendat. Jadi waktu pertama kali pentabisan 20 orang, lalu setelah itu yang setengahnya udah nggak pernah aktif, nggak pernah ikut dan sebagainya. Lalu kami juga ada beberapa PAW gitu ya. Nah jadi memang itu ada kendala-kendala, tapi saya bersyukur kalau dari pertengahan tahun yang lalu sudah ada beban-beban dari gereja di Sukabumi untuk memikirkan PGS. Jadi saya senang kalau sudah ada MPH yang baru ya. Jadi ini kegiatan kami yang saya ingat karena ada 3 sekum kami yang PAW, jadi datanya ada di mereka sebagian banyak. Jadi yang ingat aja, dan ini tidak terstruktur ya, maksudnya tahun dan bulan dan sebagainya. Yang saya ingat aja nih ya, yang ada di saya. Februari 2014 rapat MPH PGS. Lalu Minggu 9 Maret 2014 seminar kaum wanita dengan tema bahasa kasih, pembicara Pendeta Rossi. 12-14 Mei konsultasi pemimpin Kristen oleh Pemimpin Kristen Jabar diselenggarakan di Kota Bandung. Mei 2014 visitasi ke Gereja Cicurug.
kebetulan kita mengadvokasi karena ada gereja GGP yang pintu gerbangnya ditutup oleh Pak Haji. Lalu September visitasi ke gereja Pelabuhan Ratu, Oktober November visitasi ke gereja Cikembar dan gereja kota. Memfasilitasi pertemuan caleg Kristen jelang pemilu dengan gereja-gereja dan hamba Tuhan di Kota Sukabumi, silakan di GBT Darah Yesus. Menghadiri undangan sidang PGIW di Kerawang, pernah di Kerawang waktu saya hadir. Menghadiri rapat-rapat dengan PGIW waktu pandemi itu, ada yang online, ada yang onsite. Menghadiri undangan rapat, diklat dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Pembimas Kristen Jawa Barat, karena Pembimas itu akan menanyakan dari Sukabumi itu siapa yang mewakili PGIS, siapa yang mewakili BKSG, atau mewakili ada institusi yang lainnya. Jadi waktu itu kami mewakili PGIS untuk mengikuti acara-acara yang akan diundang oleh Pembimas Kristen Jawa Barat. Yang berikutnya menghadiri undangan pertemuan dengan Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Sukabumi. Beberapa hal Pak, beberapa agen-agen acara-acara yang sifatnya rutin setiap tahun dan sebagainya. Menjadi narasumber dalam dialog kerukunan biasanya dilakukan oleh Pemerintahan Kota atau FKUB. Natal bersama gereja dengan BKGS Kota Sukabumi. Yang berikutnya Jumat 4 September 2020 penyaluran APD pakaian pelindung untuk pemakaman pada masa pandemi dari PGIW. Saya menyalurkan saja untuk para pendeta di Kota Sukabumi. Menghadiri undangan upacara hari besar atau peringatan-peringatan dari pemerintahan kota, contohnya adalah peringatan upacara HUT RI dan acara-acara kebesaran negara yang lainnya. Lalu menghadiri pertemuan-pertemuan dengan tokoh lintas agama yang diselenggarakan oleh FKUB Kota Sukabumi, contohnya diskusi kerukunan. Catatan dan pencapaian. PGIS ada di Kota dan Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2008. Pengurus pertama MPH PGIS Kota Kabupaten 2008 sampai 2013. Sebelum 2013 sebenarnya sudah terhenti, jadi saya diminta untuk meneruskan sebelum saya juga menjabat. Karena ada beberapa hamba Tuhan yang menjabat di PHPGIS itu adalah pendeta yang habis masa tugas pelayanannya lalu pindah setiap 5 tahun sekali, pindah gitu. Jadi saya diminta oleh mereka agar saya meneruskan sampai saya dipilih. Lalu yang berikutnya, setelah sekian tahun maka sekarang PGIS mulai dikenal oleh masyarakat luas, khususnya oleh pemerintah dan FKUB. Dari unsur PGIS sekarang sudah terwakili masuk dalam FKUB Kota Sukabumi. Diharapkan di Kabupaten Sukabumi PGIS bisa masuk FKUB. Puji Tuhannya dulu dari Protestan 3, Katolik 2. Nah karena waktu itu ada pergantian waktu, akhirnya dipotong. Kita bukan 3 orang dari Protestan, jadi 2. Tapi puji Tuhan sekarang jadi 3 lagi, dari Katolik 2, dari Protestan 3, termasuk saya anggota baru. Saya sebenarnya udah pernah di FKUB. Pak Ketua ini ada Pak Lukman ini adalah anggota FKUB, termasuk saya dan pendeta Nathaniel. Jadi kita bersyukur bahwa PGIS Kota Sukabumi itu ada 2 masuk ke FKUB di Kota Sukabumi. Kita harapkan kabupaten bisa berkiprah lebih baik lagi. Lalu PGIS dan Pembimas Kristen, Kementerian Agama Sukabumi serta pemerintahan sudah mulai terjadi hubungan dan komunikasi yang baik. Jadi udah ada komunikasi. PGIS akan mendapatkan dana hibah dari kantor Kesra. Saya tadi harusnya jelaskan, yang jelaskan itu sebenarnya Pak Robi ya, karena beliau ini harus ke Pur. Saya juga diminta ke Pur di orang Hindu ini untuk hadir acara acara halal bihalal atau apa saya tahu. Tapi udah ada titik terang. Nanti pengurus yang baru bikin proposal pengajuan. Tapi Kesra sudah bilang akan dapat dana. BKGS itu dapat 30 juta. Kita harapkan kalau kita ada dana kan jadi ada untuk operasional. Lalu yang berikutnya, PGIS Kota Kabupaten Sukabumi telah memiliki nomor rekening di BRI. Nah, ini silakan nanti dengan bendahara yang baru. Ketua dan sekretaris PGIS telah berjejaring bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, sehingga kami sekarang sudah dikenal dengan baik. Diharapkan dalam waktu mendatang anggota-anggota gereja-gereja PGIS yang ada di kabupaten dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat menjadi terang dan garam dunia.
Catatan yang berikutnya yang terakhir adalah inventaris PGIS. Hanya satu laptop itu diambil oleh Pak David Abu Bolon, laptopnya Toshiba yang jadul, masih jalan. Lalu yang ada di saya cuma satu buah InFocus, itu pun sudah merah, warnanya sudah merah ya, sudah agak rusak, tapi masih hidup. Mohon maaf atas keterbatasan kekurangan kami dan kerendahan hati, saya mohon maaf. Ya. Lalu laporan keuangan disampaikan oleh Ibu Bendahara di sebelah ini, silakan ya. Jadi posisinya seperti apa sudah nanti silakan. Beliau juga ini PAW ini, jadi nanti bisa dijelaskan, bisa ditanyakan. Terima kasih dan saya serahkan kepada Ibu Bendahara, Ibu Pauline Gasok. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Bagaimana ya saya mau membicarakan ini seperti yang Bapak Ketua Umum sudah bicarakan tadi bahwa kami kelimpahan dari pengurus lama, jadi saya melaporkan keuangan saja sejak saya dipercaya untuk memegang kas PGIS sejak tanggal 30 September 2010 sampai saat ini, dan itu pemasukan dari tanggal 30 September 2010 sampai dengan 20 September 2015 total 25.591.000, dan total pengeluaran dari tanggal 24 Oktober 2010 sampai dengan 17 Januari 2017 total 26.390.000 rupiah. Jadi saldo kas 799.000 dan saldo bank 2 juta. Jadi saldo akhir 1.200.000 rupiah. Itulah kondisi keuangan PGIS sampai saat ini. Dan sedikit saya sampaikan bahwa seperti yang disampaikan Ketua Umum tadi, bahwa kami banyak mengalami kelemahan dan kekurangan, karena saya tadi dengar dari Pak Pendeta Pak Kemara Richard bahwa dalam satu tim itu harus ada kerjasama yang baik. Tanpa kerjasama yang baik, tujuan yang baik juga tidak akan tercapai. Dan inilah PGIS, mari kita benahi dengan baik. Terima kasih. Ada perincian kalau memang dibutuh, saya akan fotokopi. Jadi saya udah ada perincian, ada 6 atau 7 lembar. Iya, tadi ada yang berapa lembar? Itu ada rinciannya. Jadi saya ini ada rekening, ada saldo, tapi ada rinciannya, tapi juga ada laporan pembukuannya. Karena Ibu Pauline juga itu dapat tugasnya itu melanjutkan sebelum 2010 dari bendahara sebelumnya. Jadi bendahara sebelumnya itu nggak kasih laporan secara rinci. Jadi dari awalnya itu nggak jelas. Nah, saya nggak tahu harus minta laporannya ke siapa. Saya jujur saja Bapak Ibu, selama saya di PGS, saya nggak pernah pakai uang bendahara. Saya pakai uang sendiri. Kalau saya rapat dan sebagainya, saya pakai uang sendiri. Ya sampai hari ini kalau ada dosen saya nggak mau pakai itu. Agar nanti jelas gitu laporannya, saya nggak mau pakai keuangan yang ada. Kalau mau mujabri atau mau apa, tanya silakan ke Ibu Pauline ya, karena ya ada di laporannya lah gitu ya. Baik, mungkin itu saja laporannya. Mohon maaf dengan keterbatasan kami ya mengurus PH PGIS yang lama. Tuhan berkati. Saya serahkan kembali. Oke, terima kasih informasi dari Pak Ketua periode kemarin PGIS, juga Ibu Bendung Bendahara.
kita terimalah itu sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban. Sekira toh kalau ada yang mau ditanyakan sebagai bagian dari berbenah, disilakan mungkin 1, 2, 3 orang kalau ada mau bertanya. Ya. Pertama dari Pak Berry, masih ada 3 orang. Kalau tidak cukup 3 ya berarti ini aja ya. Dan dibuka lagi selanjutnya. Yang pertama adalah tadi seperti Pak Ketua, jadi ada yang inventaris. Kita tidak tahu itu diambil. Yang penting bagi kami catatannya adalah ada dulu inventaris itu, dibuat aja daftar inventarisnya. Seperti biasa kita di BAD dalam pertukaran, mungkin ke pengurus baru lebih selektif nanti, lebih tahu apa yang tinggal, apa yang apa. Yang jelas yang dibawa pun ada keterangan. Artinya kita kan PGI itu kan lembaga-lembaga legal yang resmi, yang semua ada catatan. Nah, termasuk untuk keuangan. Keuangan itu terserah mau minus mau apa, yang penting dengan catatan bahwa daftar-daftar itu semua sejak 10 tahun, berarti tahun 2010 ya. Sekarang 13 tahun, relatif lama juga. Nah, harapan saya itu sebagai seorang pengelola pimpinan gereja itu perlu juga ada catatan-catatan yang terukur, yang bisa diperiksa oleh pengurus yang baru. Sehingga pengurus yang baru itu jangan sampai ke lingkungan. Ya, mungkin Pak Ketua, Pak Storus perlu nanti membuat, sehingga dalam pertukaran kepemimpinan PGS itu ada catatan terbaik, karena saya percaya PGI itu menjadi masih lembaga-lembaga yang besar diakui keberadaannya daripada saya juga sekretaris BKSG Sumum di kabupaten. Kemudian itu masih PGI masih jauh leading di depan. Nah, harapan kami itu Pak, dan memberkati mungkin juga kepengurus yang baru setuju dengan apa yang saya ungkapkan. Mungkin kalau ada yang dikurangi tambah teman-teman saya. Terima kasih Pak Berry. Ada yang lain? Dari Pak Franky, kemudian Pak Hari. Kan ini ada beberapa dari kota dan kabupaten. Jadi saya sih minta bagaimana kalau misalnya memang dibuatkan, walaupun memang sudah ada di grup gitu kan. Cuma kan kalau misalnya di grup kan kadang ada namanya, ada yang cuma inisial seperti itu. Jadi kalau misalnya itu memang lebih bagus dibuatkan file sendiri, dibuatkan PDF atau Word semua gereja dan kontak personnya Pak. Seperti itu Pak. Untuk memudahkan kalau misalnya memang ada komunikasi mau apa seperti itu. Kasih situ itu aja. Terima kasih Pak Franky. Pak Hari. Sebenarnya terima kasih untuk laporan yang sudah diberikan oleh TK yang lama dari BPJS Kota Sukabumi terkait dengan penganggaran yang sudah berlangsung 13 tahun berarti ya. Tapi mungkin ya kalau tadi tidak sempat dibagikan, yang tadi bisa dibagikan juga di usia saja Pak, yang usah dicetak supaya menjadi pembelajaran juga buat kita terkait juga dengan kalau yang tadi kan kita lihat laporannya ya, yang belum kita tahu juga kan sebenarnya program kerjanya sebenarnya selama ini apa gitu ya. Apakah ada kita punya program kerja, dan berikutnya juga tentang ADART yang kita miliki nih PGIS, apakah nanti akan bisa kita masukkan juga dari PGIW terkait juga ADART kita, supaya ketika kita bersidang, ketika kita melaksanakan berbagai macam program yang terkait dengan PGIS, ya kita melaksanakannya on the road aja gitu kan, karena memang kan sudah ada pakem yang sudah dibuat juga kan sebelumnya dari PGI mungkin, ya mungkin itu yang menjadi pembelajaran buat kita ke depannya, supaya berbagai macam terminologi terkait dengan pelaksanaan kita sebagai organisasi dan PGIS gitu ya kita bisa melakukan sebagai itu. Mungkin nanti minta kalau memang ada informasi terkait itu ya mungkin kita bisa jadi acuan nanti buat pengurus yang baru, apakah nanti akan ada pembaruan kontekstualisasi kita di Sukabumi ini atau bagaimana, kan nanti kita akan dibicarakan kemudian. Yang berikutnya mungkin hanya pertanyaan aja singkat, kalau kantor sekretariat kita gimana ya? Karena itu kan untuk surat ya pentingnya. Iya iya benar. Kalau saya baca tadi Sudirman 81, cuma Jalan Sudirman kan ini ya. Apakah memang kita bisa menentukan kantor sekretariat PGIS? Terima kasih Pak Hari. Program kerja dan
sekretariat. Pak Rizal, sedikit tambahan bisa lagi ya. Tentang inventaris tadi, saya dengar melanjut yang dibilang Pak Reki ya tadi. Maksudnya gini, inventaris kita kan sekretariat kita di mana? Saya dengar juga ada ruang dokumennya. Itu milik siapa? Saya mau tanya juga itu. Gedung ya, gedung dokumennya. Artinya nanti boleh diperjelas oleh pengurus. Apakah itu nanti daftar inventaris juga kita lebih baik. Mungkin itu masukkan sedikit lagi. Oke, terima kasih. Kami persilakan untuk pengurus yang lama untuk memberi tanggapan atau jawaban. Silakan. Baik, saya akan jawab ya, perusahaan saya jawab. Jadi sebenarnya kami dihitung-hitung bukan sampai 13 tahun begini ceritanya. PGIS itu mulainya tahun 2008 sampai 2013. Sebelum 2013, PGIS yang ada itu pengurusnya sudah pada pergi. Dengan arti kata sudah vakum sebenarnya. Cuma hanya sekretarisnya saja, Pak Nak Mulyatan Pak Yusa. Dengan mohon sangat, waktu itu saya jadi ketua BKSP. Jadi dengan mohon sangat agar saya ambil alih PGIS. Sudah nggak mudah waktu itu PGIS dan BKSP itu nggak match lah gitu ya. Karena ada kesan PGIS lebih hebat, kami ini struktural, kamu anak kan fungsional. Nah seperti itu sebenarnya harusnya cair. Sekarang sudah cair. Kita harapkan ke depan enggak. Nah lalu begini saya cerita. Jadi sebelum 2013 itu sudah vakum, ya udah vakum, udah ada mutasi. Lalu akhirnya saya tunggu aja, akhirnya ya ikut dulu lah gitu. Sempat kunjungan dengan yang lama. Lalu akhirnya kami diminta. Lalu mulailah 2013 itu November. Tapi kita mulai bergeraknya 2014 sampai 2018. 2019 itu adalah pandemi sampai 2022. Sekarang lah 2023 ini kita mulai berjalan. Jadi kita lihat dulu sejarahnya, ceritanya gitu ya. Pertama adalah kurang keterlibatan anggota PGIS di Sukabumi dan kota. Maaf kata ya, kabupaten ini memang tidak aktif. Saya jujur saja nih, lebih baik saya jujur lah ya. Kalau saudara yang sudah terpilih ini diharapkan aktif, ya. Karena yang saya tadi sebutkan itu, waktu pentahbisan 20 orang, waktu rapat pertama itu sudah kelihatan, cuma 10 orang yang hadir. Sampai kesininya, diundang rapat sampai rapat pers, nggak hadir. Bayangkan saja saudara-saudara, saya mau kasih tahu hal seperti itu. Ya, jadi memang kami tersendat-sendat. Bukan berarti saya ini mengerjakan tugasnya pelayanannya di PGIS saja. Saya juga akan kembali sidang. Saya pegang 2 sidang. Saya juga punya keluarga. Saya juga punya pelayanan. Nah, lalu mengenai tadi pertanyaan inventaris, kan tadi saya sudah bilang. Kalau saya ngomong belak-belakan, ini saya kalau ngomong jujur saya dengan Ibu Paulina. Karena ada gereja, ada hamba Tuhan yang akan disebut namanya di sini. Bicara masalah keuangan. Jadi saya nggak mau. Saya nggak mau bicara uang. Tadi kan saya bilang, selama saya di PGIS saya nggak pakai uang. Pakai uang sendiri, kemana-mana pakai mobil, pakai bensin sendiri. Untuk urusan sidang-sidang ini, untuk urusan apa? Untuk apa? Di Pak Robi itu yang tahu. Pak Robi tinggal tanda tangan saya bikin di kantor saya. Sekretaris saya, staf saya ada untuk bikin, untuk perbanyak surat dan sebagainya. Pak Robi tinggal kasih. Lalu yang berikutnya mengenai inventaris. Saya dapat inventaris itu cuma 2, laptop Toshiba yang udah jadul, masih jalan, udah diambil sama saya. Ada salah satunya ketua 1 itu ambil lagi. Jadi kalau nanti mau ambil lagi dia. Kalau Infocus yang merek Epson itu ada di saya. Tadi saya bilang udah kuning, masih hidup, ada silakan ambil. Cuma 2 aja itu. Saya mau kasih tahu kepada saudara, saya juga kaget. Ada dari 25 juta, tahu-tahu bukan bendahara kasih uang ke ini cuma kasih 5 juta.
Iya, jadi maksudnya setahu saya waktu saya jadi pengurus cuma ada 3.500.000. 3.500.000 berapa tahun sisa 1.200.000. Artinya kita nggak pakai uang. Itu pun diambil. Beliau ini tahu. Silakan Japri tanya. Saya nggak enak kalau ngomong begini. Kayak gini Pak, sorry. Lembaga itu kan pakai Q ya, pakai Q. Antara itu 2 nama ya. Iya, 2 nama. Ini nggak kapan kasih pengurus kan? Ini benar, ini yang bisa jelaskan. Oh iya. Lalu yang ketiganya terakhir mengenai waktu itu kita mau bicara mengenai sekretariat di gedung Oikumene. Sebenarnya saya rindu karena itu sebagai simbol PGI ya, simbol. Saya malah kasih masukan kepada gereja yang ibadah, yang 6 gereja di ibadah di Oikumene itu saya kasih masukan. Malah sebenarnya saya bersyukur mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Luther Samarang ini. Dia bikin video yang tadi ditanyakan itu Pak Luther yang bikin. Maksudnya tujuannya apa? Agar kita semua terbuka, tergerak. Loh, kita terakhir aja rapat ini atasnya udah pada lumutan, ya. Saya bilang kepada gereja yang pakai di itu, saya bilang nggak terbebani anda ini 6 gereja, 6 pemimpin kumpulin duit. Ini dicet atau gimana luarnya gitu. Dulu saya pernah bilang bikin 6 gereja, 6 box. Waktu itu belum zamannya media sosial ya, itu kirim-kirim email segala macam. Jadi saya udah ngomong banyak. Malah saya punya ide tentang bicara dengan PGI pusat agar kita punya bikin ruang ibadah 2 lantai agar yang 6 gereja itu bisa pakai gedung yang baru. Uangnya dari mana? Nah, kalau gereja Immanuel yang secap aja berapa ratus juta mungkin miliaran bisa dibikin sama orang Sukabumi. Yang sekarang mubazir tuh di dalam sekolah stupa Polri kan dipakai. Kita malah yang bayar. Sekali bayar tuh bisa 5 juta, 10 juta, belum dengan kursi. Itu yang bikin itu siapa? Yang punya uang itu siapa? Orang Sukabumi. Gimana kalau kita bikin ini cuma pemikiran aja beban. Kita bikin dua lantai yang atas, lantai bawah dipakai buat ibadah, yang 6 gereja itu pakai. Jadi kita udah pernah terpikir untuk Oikumene itu dipakai untuk sekretariat. Tapi karena disebutkan Sudirman 81 itu gereja saya tinggal di situ. Jadi ketuanya itulah tempat sekretariat. Saya nggak tahu untuk ke depan itu haknya MPH yang baru. Itu aja. Terima kasih Pak Ketua. Oke, jadi jelas ya inventaris kita tinggal laptop dan proyektor yang Epson sudah mulai kuning. Nah, itu akan diserahkan nanti ke pengurus baru apapun bentuknya. Kemudian sekretariat kita selama ini mengikuti di mana ketua. Nah, nanti juga dipikirkan pengurus yang baru di mana sekretariatnya biar perseratan jelas dan terpusat. Keuangan sudah ada lengkap, nanti tinggal di share di grup dan yang ada sekarang diserahkan juga ke pengurus yang baru dan juga bagian dari kekayaan PGIS ada buku tabungan kita di sana. Tinggal mau diisi saja. Oke. Dari ini ada beberapa rekomendasi, termasuk dari Pak Hari tadi. Pertama tentang program kerja. Program kerja itu menjadi bagian dari kita mengurai kegiatan, termasuk tadi yang ditampilkan pengurus yang lama tadi itu adalah kegiatan. Dan karena itu rekomendasi kita ke pengurus yang baru adalah segera setelah diteguhkan melaksanakan rapat program kerja tahunan dan juga mengevaluasi kegiatan di setiap akhir tahunnya, seperti itu ada penasehat kita. Itu rekomendasi yang pertama. Tapi sekali lagi penyampaian laporan pengurus kemarin itu kita terima sebagai laporan pertanggungjawaban untuk kemudian mencari acuan kita bergerak lebih baik ke depan. Saya kira itu, dan yang harus kita mungkin bicarakan bersama saat ini biar terang benderang tentang tempat dan tanggal peneguhan sehingga pengurus yang baru ini bisa bekerja, karena aturan main PGI itu diteguhkan dalam ibadah jemaat ya, bukan di sini ya, bukan di persidangan. Jadi pengurus yang terpilih hari ini akan diteguhkan dalam ibadah jemaat. Berikutnya adalah pengurus yang sekarang masih mengirim berita acara persidangan hari ini ke Provinsi Jawa Barat.
sehingga pengurus Jawa Barat memberikan SK, mengeluarkan SK bagi pengurus yang terpilih untuk diteguhkan. Ya, silakan berkoordinasi pengurus yang lama untuk mengirimkan berita acara hari ini, siapa-siapa yang terpilih, dan kita tunggu SK dari MPH wilayah Jawa Barat. Dan tentunya juga orang tua kita di sana akan mengeluarkan lebih cepat kalau hari ini kita sudah tentukan kapan tanggal peneguhan. Ya, mungkin itu terakhir dari pertemuan kita hari ini. Kita bahas tentang kapan dan di mana. Ya, silakan Pak Penasehat, Pak Prof. Laporan pertanggungjawaban itu tadi supaya bisa ditawarkan diterima atau. Oh ya, terima kasih. Mohon maaf, dari meja pimpinan sidang kami melemparkan ke peserta persidangan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2014-2023. Apakah peserta persidangan menerima? Diterima dengan catatan. Diterima dengan catatan. Oke. Iya. Oke, kita terima dengan catatan, ada catatan fisik. Apalagi namanya? Hard copy ya, hard copy-nya. Ya, oke. Copy dan hard copy. Ya, jadi yang disampaikan Pak Ketua tadi bisa dicetak dan diserahkan kepada pengurus yang baru. Setuju? Setuju. Oke. Terima kasih peserta persidangan, mengucapkan terima kasih kepada Ketua. Terima kasih kepada Ketua PGIS tahun 2014-2023. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Dan selanjutnya kita apresiasi ya. Kasih tepuk tanganlah dulu untuk pengurus yang lain. Oke, sekarang kami tawarkan untuk penetapan tempat dan tanggal peneguhan. Ada usulan dari pengurus yang terpilih? Ya, silakan. Baik, saya hanya mengajukan satu tempat dulu ya. Kebetulan GKI Jenderal Jaksa ini masih ada ibadah sore. Apakah kita mau di ibadah sore hari Minggu kita bersama di sini? Mengapa sore? Karena saya berpikir kita ibadah pagi semua pada sibuk, pada banyak kegiatan. Nah, kalau sore di sini pukul 5 ya, maksudnya. Pukul 5 sore mungkin kita bisa. Kalau itu nanti barulah kita tentukan waktu dan tanggal kepada Majelis Jemaat Jenderal Jaksa dulu. Kalau kita sudah tahu tempat yang enak, kalau hari Minggu sore, baru kita sepakati nanti minggu keberapa. Nah, kalau hari Minggu tidak bisa terpenuhi, barulah kita cari alternatif hari biasa. Biasanya hari Senin. Nah, apakah hari Senin malah jauh memungkinkan atau hari Minggu sore? Ini butuh respon dari kita semua. Karena mengumpulkan ini bagaikan mengumpulkan mutiara, saudara. Tidak gampang, semua punya urusan. Ada yang mau merespon? Ya, silakan Pak. Usul Pak, kalau kita memang diterima oleh board hari Senin saja Pak. Kalau Baik. karena hari Minggu, contohnya habis pelayanan mungkin ada kunjungan, ada apa. Jadi kalau Senin kan memang sudah free gitu. Tapi itu sih usul aja Pak. Hari Senin di sore hari ya. Dari Cibadak, dari Pelabuhan Ratu, dari Cicurug di jam berapa enaknya? Biar kita nanti bisa nanti hujan Pak, belum terlalu cuaca menentu Pak. Enak kalau boleh. Kalau Senin tuh pagi lah paling jam 10. Oh, Senin lebih Pak. mungkin. Ayo silakan Ibu Janet. Mempertimbangkan yang bekerja. Senin itu kan hari kerja gitu. Apakah memang kita berkomitmen di hari Senin itu kalau menerima hari bahwa yang kerja itu ya harus ikut
Iya, karena kalau misalkan sore di sini, otomatis jemaat jenazah saya udah pasti hadir. Kalaupun kita hadir nggak hadir pasti, kita hanya menumpang di mereka punya ibadah. Karena itu harus kesediaan majelis jemaat menerima kita apa tidak, dan berharap waktu kita pun tidak boleh panjang-panjang, paling 10 menit paling panjang, disampaikan langsung diteguhkan sudah, agar kita kan numpang di acara mereka. Kalau di hari Minggu, kalau di terpisah berarti itu kita sendiri bisa lama. Nah, tapi saya berpikir sih kita semua lah floor yang lebih enak di mana. Dan ini harus di bulan April ini. Siap di bulan April? Ya. Jadi sekali lagi, hari Minggu apa hari Senin? Minggu aja Pak. Minggu sore. Minggu sore. Baik, dari PGW kira-kira Minggu sore bisa ya Pak ya? Baik. Oke. Minggu sore di bulan April? Bulan April tanggal berapa? Masih dekat dia. Setelah pasca tanggal 9. Minggu keempat. Pertukaran sinode minggu keempat. Tanggal 30 sih. Oh, minggu kelima kita pertukaran. 23. Oh, 23 masih bisa. 23 waktu bisa. Baik. Sementara ini kita ketok di tanggal 23. Kita akan bersurat nanti. Mohon pengurus lama masih Pak Richard untuk membantu karena ini harus tuntas dulu baru bisa serah terima. Jadi mengajukan surat kepada Gereja Kristen Indonesia Jemaat Jenazah. Ya, peminjaman tempat dan kita ikut bersama-sama di dalamnya. Baik, itu saya kira konkretnya. Berjuanglah untuk datang ya di sore hari pukul 5 sore. Baik. Pendeta yang menentukan siapa? Dari PGIW. Bisa atas permintaan juga. Yang menentukan, yang khotbahnya maksudnya atau? Yang khotbah. Saya kira sih karena kita kalau gabung dengan sini, yang pengkhotbah yang ada di sini aja yang melaksanakannya, tapi PGI menyaksikan dan memberikan surat pengangkatannya nanti ada khusus. Bagaimana gitu ya? Fleksibel aja sih Pak. Kalau biasanya juga bisa juga pada saat itu kalau misalnya dari GKI sendiri menjadwalkan dari PGIW, kalau misalnya masih bisa tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada jadwalnya ya udah fleksibel. Bisa dari sini, bisa dari PGIW. Kalau ingin dari PGIW di dalam suratnya diminta aja. Pengkhotbahnya ya, tapi maksudnya mentadisannya ya pasti dari PGIW. Yang kita bicarakan pengkhotbahnya bisa dari sini kalau memang sudah ada jadwalnya. Bisa juga dirasa ya mungkin kali-kali dari PGIW misalnya. Jadi sekalian diminta. Sekaligus dia itu untuk pentabisannya dia khotbah. Oke. Untuk tempat dan tanggal, tempat GKI Channel Sakse, Minggu sore pukul 5, 17, tanggal 23 April, itu artinya ada kurang lebih 3 minggu untuk pengurus mempersiapkan diri, juga pengurus lama untuk memfasilitasi persuratan baik ke GKI Channel Sakse sebagai tempat untuk pelaksanaan peneguhan, juga untuk persuratan ke MPH Jawa Barat ya untuk mengeluarkan SK. Saya kira cukup waktu itu ya. Jam berapa Pak mulainya? Jam 5 sore tanggal 23. Nanti di surat diperjelas lagi oleh pengurus. Nanti kan kami ketemu dengan ketua, kalau dia tanya kami nggak tahu gitu. Iya oke. Ya. Supaya nanti jelas. Minggu sore jam 5 tanggal 23 April 2023. Ya, sekaligus untuk semua pengurus hari ini bersiap-siaplah untuk tanggal itu. Kalau ada kegiatan yang masih bisa di cancel, diatur silakan. Pak pimpinan sidang, itu tanggal 23 itu pas lebaran. Wih, Pas
Artinya gini, kita juga bukan berarti kita nggak bisa asik sendiri, tapi itu masih panas-panasnya itu, pacot segala macam. Harapan kita harus eliminasi itu tempat-tempat di mana kita nyaman gitu ya. Jadi ya kami ke pelabuhan itu, beliau tahu ini kami berjalan Pak, 2 hari jalan. Itu hari Idul Fitri yang hari pertama atau hari kedua? Dan hari Minggu Pak Luther hari Lebaran ini diperpanjang ya, perpanjang hari ini jadi 1 mingguan. Jadi dalam artian tempat kami kan tempat wisata. Jadi kalau memang ditetapkan di situ pas ya kami say goodbye. Lebaran diperpanjang berarti Lebaran. Jadi tawaran dari untuk kebaikan kita bersama dan ketenangan kita bersama, dari meja pimpinan kami beri waktu di minggu pertama Mei supaya memang April ini kita fokus untuk pelayanan Paskah dan segala unik-uniknya. 7 Mei minggu pertama. Enggak, kalau 7 Mei kita plot ke hari Senin. Tadi udah sepakat hari Minggu Pak. Hari Minggu ya? Jangan dibacakan sampai. Oh iya tadi. Gimana tadi 7 Mei berapa? Oke. DKI. 7 Mei. Kalau minggu kedua 14. Minggu kedua juga. Minggu kedua Mei. 14 Mei. Pak Martin Waseku pertukaran sinode juga. Memang cari waktu yang tepat juga. Seperti mutiara. Iya. Ya kalau hari Minggu nggak memungkinkan ya hari Senin ya. Susah juga ya. Yang penatua Pak yang kasihan. Kalau April itu kan ada 5 minggu. Kalau tanggal 30 itu pertukaran dulu. GKI. Di sini juga bertukar. Enggak, maksud kami kalau dia harinya di hari Senin, sore juga kita buat. Sore. Ya udah hari Senin sore. Jadi para pekerja yang notabene seperti para penatua bisa terlibat sore. Jam 5-an juga nggak apa-apa. Senin sore bagaimana? Udah lah ya Senin sore ya. Tanggal berapa? 31 ada nggak? Apa tanggal 8 Mei? Atau itu tadi 24 April. Kan Lagi Lebaran. Kan hari Seninnya. udah langsung Lebaran. Masih. Tanggal 7 lah Mei minggu pertama. Tanggal 8. 8. Senin Tanggal 8 pukul 5 sore. Oke, siap. Sepakat? Oke ya. Oke, lebih tenang lagi. Mana lokasinya? Kalau Senin kan berarti kita semua yang mengatur Pak. Iya. Udah. Kita yang ibadah. Iya, masa dia. Jemaat nggak ada. Nggak numpang jemaat nggak ada. Berarti kita di GKI Penginjil aja. Ya betul. Udah di sini ngapain pindahin lagi? Di sini kalau hari Minggu. Nggak apa-apa. Ini masukan dari kami Lord ya. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau katakanlah di GKI Penginjil, tolonglah diumumkan bahwa ada acara PGI, acara gerejaan di situ. Sehingga katakanlah jemaat yang bisa akomodasi waktu bisa masuk di situ. Karena dalam artian kalau mengajak untuk hal seperti hari ini kan nggak mungkin. Dalam artian itu jadi kita libatkan yang bisa jemaat. Kita umumkanlah acara gerejaan di situ. Jadi jemaat juga mungkin semacam terlibat di situ. Jadi Ya dan GKI Penginjil parkirnya lebih luas. Setuju. Sepertinya arahnya situ ya. Kayak penginjil. Nggak apa-apa. Siap. Dapurnya luas. Penting jauh-jauh hari aja. ya Senin. Tanggal berapa? Senin tanggal 8. Baik, nanti saya sampaikan. Sore jam 5 Pak ya. Jam 5 sore. Ya udah. Oke, jadi tempat untuk peneguhan pengurus yang baru di GKI Penginjil Senin jam 5 sore tanggal 8 Mei 2023. Karena sebenarnya rohnya ini dalam ibadah di tengah-tengah jemaat. Jadi sekali lagi dari Pak Beri tadi sekiranya Pak Sitorus sampaikan ke jemaat untuk hadir, dan paling tidak pengurus ini bawalah penatua jaketnya untuk hadir beribadah bersama.
Iya. Satu lagi Pak, pengkhotbah dan penabisannya dari PGIW aja. Oke. Kita percayakan ke PGIW ya. Pengkhotbah dan penabisan. Ya langsung aja. Langsung aja. Langsung. Oke, nanti dimuat di surat ya, pengurus yang bersurat. Tata ibadah disiapkan oleh jemaat tuan rumah GKI Pegiji. Oke, clear ya. Masih ada lagi? Sebelum kami mundur. Yang itu rencana dalam surat itu kan kita mau pertukaran bulan Mei. Silakan koordinator bidang 1 ya, atur Pertukaran persekutuan dan kesaksian. KUT PGI ke 73. Biasanya ada kan Pak? Bulan Mei, minggu keempat. Berarti di luar pertemuan kita Pak. Ya. Bisa. Nanti Nah, dikasih maksud saya kita atur jauh-jauh hari. Sorry. Gereja mana yang Jadi gereja mana yang minggu keempat Mei itu siap? Sekarang aja kita laporkan. Kayak GKI General Sukses siap, masuk. Gereja mana? Nah, gereja-gereja yang siap itulah yang ditukar. Yang nggak siap ya jangan. Ya, GKI siap? Oke. Jadi sekarang ini sudah diatur. Kalau baru tanggal 8 Mei diatur agak buru-buru. nanti di grup aja Pak, di ini di endorse di Oke, secepatnya. Jadi lempar aja di grup siapa yang tersedia untuk Bu Sekun yang baru lah. Terus nanti dikocok lah ya. Kocok pendeta ini ke sini. Jemaat ini menerima pendeta ini. Ya, itu maksudnya. Terima kasih Ketua Majelis Pertimbangan. Langsung bereaksi. Mantap. Sudah. Kalau gitu saya satu lagi. Ya, teman-teman, dalam prakteknya itu kita kadang-kadang apa tahu apa pura-pura nggak tahu. Ini kan dalam piagam saling menerima dan saling mengakui. Di dalam bagian isi dari piagam saling mengakui saling menerima itu ada kalimat kami, ini dari PGI ya, kami tidak melakukan pembaptisan ulang, melainkan hanya mengumumkannya di dalam kebaktian jemaat. Jadi misalkan jemaat saya pindah ke jemaatnya Pak Juan atau Pak Tarigan, gereja Bapak tidak boleh membaptis anggota saya. Tidak boleh. Karena kita sudah terikat dalam anggota PGI. Ya, walaupun alasan, wah itu kan aturan gereja kami. Makanya kan di PGI itu ada kalimat seperti ini. Tidak boleh membaptis ulang. Saling mengakui, saling menerima. Nah ini dalam prakteknya ini ada yang saya tahu melanggar ini ya. Nah, jadi perlu diingatkan. Tanya Bapak Ketua Pertimbangan. Ini dari PGI. Ya, kenapa besar? Ya. Kalau ada gereja, memang mau sampai pendeta pun harus dibaptis. Kalau mau masuk anggota itu. Ngerti? Maaf kata ini saya sebut aja. Gereja baptis itu, saya punya teman pendeta juga udah dibaptis lagi menjadi anggota di situ. Yang kedua, kalau kita contohnya siapapun ke Israel, Sukalatah dibaptis lagi, ya kan? Yang ketiga, di Skop ini ada komplain bukan gereja tetapi ngebaptis orang lain. 3 itu Pak. Tapi ini kan PGI Pak. Ya, gereja baptis bukan anggota PGI. Ya. Ya sudah. Karena dia bukan anggota PGI ya memang susah. Tapi ini karena kita anggota PGI, jadi tolong kita saling setia. Ya. Tapi Pak Luther kayaknya panjang banget. Panjang. Masih lama enggak? Ya,
kami tidak melakukan pembaptisannya. Jadi tolong mari kita saling saling menghargai ya. Karena kita udah terikat loh dalam PGI. Nanti minta saran kalau ada anggota yang melanggar, apa sanksinya. Ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah akibat terlalu lama kita nggak pernah ketemu. Jadi nggak beres-beres. Nah, karena itu nanti ke depan kita harus ada pertemuan-pertemuan yang bisa kita saling komunikasi. Terus terang, banyak di antara saudara dan saya pasti belum saling kenal. Saya sendiri pun harus mengakui. Justru karena pikir kenapa saya harus dipilih, padahal nggak dikenal juga sih gitu ya. Tapi karena sudah dipilih, saya terima. Nah, saya pikir saya sampaikan di sini program kita tidak muluk-muluk. Yang kita mau bangun, yang pertama kita PGIS ini satu dulu deh hatinya. Tadi khotbah tadi, satu hati, satu tujuan. Kalau kita sehati, banyak hal yang kita bisa lakukan. Gedung dokumennya pun kita nggak tahu posisinya seperti apa, siapa yang harus merawat, siapa yang harus mengatur. Saya melihat itu prihatin sekali. Masa sih membeli cat aja kita nggak sanggup. Nah, jadi ini yang saya melihat bahwa ternyata ada ketidaksinkronan. Siapa sih penanggung jawab itu? Apakah nanti saya berharap kita kirim surat ke PGI pusat atau PGI wilayah agar memberitahu ini tanggung jawab siapa. Terus kita juga sebagai anggota PGI mohonlah ya, mohon terlibat untuk membangun PGIS Kota Sukabumi agar memang kita benar-benar jadi anggota. Sesungguhnya ketidakpedulian pun merupakan sebuah tanggung jawab yang berat. Bisa kepengurusan Pendeta Richard begitu lama, itu bisa kesalahan anggota PGIS Kota Sukabumi yang disebut dengan ketidakpedulian. Kalau kita tidak peduli mengurus diri kita, siapa yang mau mengurus? Jadi saya berharap mari kita mulai dulu, kita menghargai PGIS, kita mencintainya, kita membangunnya, sehingga nanti ke depan pelan-pelan kita bisa perbaiki. Ya, itu aja saya kira yang saya bisa sampaikan hari ini. Terima kasih untuk kepercayaan saudara. Dan saya juga tidak akan bergerak kalau saudara tidak peduli. Akan sama nanti saya lakukan seperti Pendeta Richard kalau anggotanya tidak peduli. Karena ini bukan gawenya atau kerjaan Pendeta Sitorus, tidak. Tetapi ini gawe bersama, kerja bersama. Kita mau bersama-sama, kita mau membangun kerjasama di antara kita, gereja-gereja di bawah PGIS, agar kita diperhitungkan dan juga menjadi kesaksian. Jadi saya kira ini, dan karena waktu juga, terima kasih untuk bimbingan dari PGW dari Bandung, Pak Tarigan dan juga Pak Berkat ya tadi ya. Terima kasih untuk kehadiran saudara dari jauh, Pelabuhan Ratu, Cibadak, Cicurug, Cikembar. Terima kasih. Jeripaya saudara tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati saudara. Saya kira begitu, kembalikan kepada pimpinan sidang Pak Rijal untuk bisa mengakhiri atau seperti apa. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Pak Pendeta Sitorus. Baik Bapak Ibu, dengan demikian sidang PGIS pada hari ini boleh berakhir dan kita langsung menutup saja Pak ya. Itu ya Pak. Baik, kita langsung menutup saja. Pengumuman masih ada snack untuk dimakan dan dibawa pulang kalau Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu kita akan langsung doa penutup. Mari semua kita bangkit berdiri. Mohon kesediaan Bapak Franky Bunadi. Monggo Pak, mangga Pak. Untuk penyampaian kita. Mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, kami bersyukur, berterima kasih bahwa sidang kami boleh selesai. Apapun yang kami rancangkan ke depan, kami minta tolong, biar kiranya Tuhan menolong setiap kami, sehingga program-program juga boleh berjalan dengan baik,
nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan pengurus yang baru, ya kiranya juga Tuhan menolong. Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, akan pulang ke tempat kami masing-masing, juga perwakilan dari PGIW akan kembali ke Bandung. Ya kiranya Tuhan menolong sehingga bila tiba di rumah kami tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Bapak yang baik untuk gereja di tempat ini juga yang sudah menyediakan tempat bagi kami. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Foto bersama. Kita foto bersama dulu.